Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan bagaimana kita melakukan wudhu sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wudhu dasar dalil dari ibadah ini adalah Surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Dan wudhu ini secara bahasa artinya bersih, ya. Ya, semisal apa membersihkan gitu ya. Tapi secara syariat maknanya adalah ibadah kepada Allah, ya, suatu ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara mengalirkan atau mengusapkan air ke beberapa anggota tubuh dengan cara yang khusus yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sebelum kita berwudu, kita tentu akan memilih air yang akan kita gunakan berwudu ini yang bagaimana. Emang kebanyakan kita ada di rumah, ada di masjid gitu ya. Misalnya airnya sudah ada, air yang mengalir itu yaitu air. Sekarang kita ulang lagi karena air kemarin kita sebutkan ada tiga macam, tohur, tohir, dan najis. Atau bisa juga cuma dua aja. Tohur yang suci dan mensucikan, kemudian yang najis. Yang satu lagi apa tadi? Tohir. Tohir ini suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci atau tidak mensucikan. Nah ini yang tohir ini dianggap karena dia namanya bukan lagi air. Seperti air teh, kopi, ini tidak dikatakan air. Ya, kalau dia masih dikatakan air, berarti itu dia suci, bisa dipakai untuk bersuci. Ya kan? Air ini jika dia berubah warnanya misalnya, atau baunya, ya, atau rasanya berubah. Nah, ini ada dua macam. Berubahnya karena najis atau karena bukan najis. Kalau dia berubahnya karena najis, maka air tersebut najis tidak bisa kita gunakan untuk berwudhu, bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi besar tidak bisa. Tapi kalau yang mengubah warna dan baunya itu bukan sesuatu yang najis, maka dia masih suci. Dia bisa dipakai. Ya, ini udah dipelajari di pelajaran yang dulu. Jadi misalnya ada air berubah karena dia tercampur dengan tanah. Nah, tanah ini bukan najis, seperti di sungai itu airnya berubah menjadi coklat, maka dia tetap suci. Atau ada yang tercampur dengan lumut, lumut ini bukan barang najis, maka air tersebut tetap suci. Nah, air-air ini semua pokoknya asal dia masih dikatakan air, maka dia bisa dipakai untuk berwudu. Nah, kalau nggak bening bagaimana? Kalian lihat, dia tidak beningnya karena sesuatu yang najis atau bukan najis. Kalau karena sesuatu yang tidak najis, maka kalau dia masih dikatakan itu air, ya bukan teh, bukan kopi, bukan susu, ya bukan sabun, berarti dia bisa dipakai untuk bersuci. Boleh kalian pakai untuk wudhu. Semisal kalian di luar, ya ada air laut, itu air laut itu air sungai air air apa, misalnya air tetesan dari genteng, ya, dari hujan dia masih menetes, ya, atau karena hujan dia maka ada semisal kolam, ya ada ada tempat yang cekung gitu, kalian bisa pakai itu, ada airnya, yaitu air hujan semalam, maka dia itu air bukan? Itu air ya. Misalnya warnanya udah nggak bening banget, sebabnya nggak bening banget itu kenapa? Oh karena tanah, maka dia tetap air dan dia tetap suci. Kalau berubah warnanya itu bukan karena yang najis, kecuali misalnya ada orang yang mohon maaf
dia kencing di situ gitu sehingga warnanya berubah. Oh, ada orang yang terkena kencing orang, maka itu najis tidak bisa dipakai untuk berwudu. Itu tentang air ya yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Maka nanti misalnya pas kalian hujan juga, air hujan langsung dipakai untuk berwudu tidak enggak. Itu suci ya. Karena air hujan itu juga apalagi ya, itu adalah air yang eh, masih alami, masih dari alam gitu. Semua air yang dari alam maka itu bisa dipakai untuk bersuci. Dan jika dia memakai wadah, tapi saat ini mungkin nggak ada yang pakai wadah, maka ada tiga jenis wadah yang itu tidak boleh dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk berwudu, yaitu jika wadahnya itu tidak boleh dari perak, dari emas, atau dari wadah yang najis. Nah, ini hampir-hampir tapi tidak terjadi sekarang karena kalian wudhu biasanya nggak pakai wadah, airnya sudah mengalir di keran gitu. Nah, dasar hukumnya apa sekarang? Surat Al-Maidah ayat 6. Ya, yang nyatet ditulis. Al-Maidah ayat 6. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, jika ya kalian berdiri untuk sholat, maksudnya di situ kalian hendak melakukan sholat, faksilu wujuhakum. Kata Allah, maka cucilah wajah kalian. Ya. Nah ini yang di surat Al-Maidah ini, ya, ini wudhu yang paling sedikit atau yang wajib kalau itu dilakukan, maka wudhunya sudah sah. Apa itu? Yang pertama dia mencuci wajah. Tapi masih ada ditambahkan lagi oleh para ulama, ya, yang wajib itu adalah niat. Apa yang pertama? Niat untuk berwudu. Nah, ini harus ada. Karena bisa jadi orang itu mencuci tangan, mencuci wajahnya, dan lainnya, tidak ada niat sama sekali, tidak ada niat dia. Dia cuma cuci wajah, terus tangan sampai siku sini, kemudian kemudian juga mengusap kepalanya, kemudian kakinya, tapi dia tidak punya niat sama sekali, maka yang demikian wudhunya tidak sah. Jadi yang pertama itu niat, ya, niat. Karena apa tadi? Karena Allah mengatakan di situ, idza kumtum ilas sholah. Di situ mengisyaratkan di situ ada niat. Dia karena dia punya tujuan mau beribadah sholat, maka disitulah dia berwudhu. Jadi yang wajib pertama itu sholat, kemudian yang kedua membasuh wajah. Di situ faksilu wujuhakum. Faksilu dalam bahasa Arab ini ya. Maka cucilah wajah kalian. Cuci di sini dalam bahasa Arab maksudnya alirkanlah air. Disuruh mengalirkan air. Ya. Mencuci di situ maksudnya apa? Mengalirkan air di wajah kita. Wajah dari mana? Itu dari akhir di sini tempat tumbuh rambut yang paling akhir di sini. Nah, ini mulai di sini. Nah, ini kenai semua. Terus di sini batasnya sampai di ujung telinga sini nih. Ya, kemudian turun semuanya sampai di sini. Kalau laki-laki yang punya jenggot gini berarti dia terus sampai ke jenggotnya sini. Diusap sampai mana? Terus di sini sampai ke sini semua. Nah, wajah itu dalam bahasa Arab sesuatu yang menghadap. Jadi yang menghadap ke depan itu, yang di depan ini semuanya wajah. Sini sampai di sini. Ini kita usap. Luarnya saja. Ya, ini sudah cukup. Jadi nanti kalian kalau yang udah punya jenggot, berarti ngusapnya bukan cuma sampai sini aja, tapi terus ke sini. Ya, ya untuk yang perempuan diusap gini terus sampai di sinilah. Ah, di sini ya. Yang menghadap ke depan diusap. Maka di sini Allah tidak mengatakan 3 kali. Berarti 1 kali itu sudah cukup mengusap apa mencuci wajah 1 kali. Ya, dengan kalau yang punya jenggot dengan jenggotnya yang menghadap yang searah dengan wajah cukup luarnya saja.
Nah, seperti ini sampai sini satu kali. Wa aidiakum ilal marafiqi. Kemudian Allah mengatakan dan tangan-tangan kalian wa aidiakum dan tangan-tangan kalian sampai dengan siku. Allah memerintahkan apa? Mengalirkan air di mana? Di tangan-tangan kalian sampai dengan siku. Jadi berarti satu kali mengalirkan air sampai ke siku kita sini. Tapi harus rata semuanya terkena. Dari ujung aidiakum, tangan kalian itu maknanya dari ujung jari kita ini, semua dari jari ini semua kena sampai dengan siku kita, ya semuanya diratakan satu kali. Yang kanan, kemudian yang kiri. Kalau misalnya kiri dulu, baru kanan bagaimana? Sah atau tidak? Sah. Ya. Tapi nanti sunnahnya yang dianjurkan kanan terlebih dahulu. Tapi seandainya ada orang mencucinya itu kiri dulu, kemudian baru kanan, maka wudhunya tetap sah. Mau kanan dulu, mau kiri dulu. Tapi yang lebih utama dan mendapatkan pahala lebih lebih banyak jika dia kanan dulu baru kiri. Kemudian Allah mengatakan, wamsahu biru'usikum. Dan, nah ini yang di sini Allah mengubah kata-katanya dari yang pertama tadi apa? Vaksilu, ya, cucilah rata, alirkanlah air. Kalau yang sekarang, kemudian wamsahu biru'usikum. Allah mengatakan apa? Usaplah kepala-kepala kalian. Maka kita diperintahkan untuk apa? Mengusap. Kemudian setelah yang tangan ini dari ujung jari sampai siku sudah satu kali. Kemudian Allah memerintahkan mengusap kepala kalian. Jadi yang disuruh mengusap itu apa? Kepala, bukan rambut. Bukan. Ya, kenapa? Ah, nanti ada sebabnya ini. Kalau seorang perempuan rambutnya panjang sampai ke belakang, sampai ke kaki misalnya, maka ya yang diperintahkan diusap itu hanya kepalanya sini aja, sampai di belakang sini saja, ya. Bukan sampai semua rambutnya, misalnya belakang. Ini tidak. Allah merintahkan apa? Sampai pada kepalanya saja. Dan di situ Allah mengatakan bukan lagi mencuci, tapi mengusap. Mengusap maksudnya apa? Jadi dengan tangan kalian yang basah ini. Tangan kalian cukup dibasahi saja, ya. Bukan seperti yang tadi. Kalau yang tadi apa? Mengalirkan air, ya, mencuci, ya, mengalirkan air. Kalau ini tangannya terkena air dalam keadaan sudah basah begini, kemudian diusapkan di kepala. Nah, cara mengusap bagaimana? Ini ada beberapa cara. Kepala, di sini yang dimaksud kepala itu adalah, mana yang dimaksud kepala? Yang dimaksud kepala ini, atas ini, terus, termasuk juga ini nanti, telinga ini termasuk kepala. Jadi yang diusap kepala termasuk plus apa? Telinga satu kali. Tapi di sini berapa kali? Satu kali. Cara mengusapnya bagaimana? Cara mengusap yang sempurna seperti ini. Tangannya sudah basah, ya. Kemudian berarti kepala mulainya dari mana? Yang sini, yang bawah sini tadi muka, kepala dari sini diusap ke belakang. Ini sampai ke belakang, kemudian dibalik begini. Kemudian langsung kemudian apa? Telinga. Telinga satu kali. Ini satu kali cukup seperti itu, ya. Nah, ada juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat kepala itu tidak semua nggak apa-apa. Jadi makanya ada orang wudhu, kalian akan melihat sebagian orang berwudhu ketika sudah basah begini, cuma dikenakan begini aja di depan saja. Kenapa? Karena ini mereka mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i bahwasanya kepala itu, ya, ya yang sempurna semuanya betul. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i memang, dan di Indonesia kebanyakan mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Walaupun tidak semua itu sudah sah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Adapun ada juga imam yang lain seperti Imam Ahmad, gitu, ya ini harus semua sampai terkena semua. Dan yang sempurna kemudian apa dibalik begini, kemudian telinga, jangan lupa telinga. Telinga termasuk pada kepala. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa arjulakum ilal ka'baini. Dan
kedua kaki kalian. Nah, wa arjulakum karena di situ fathah wa arjulakum itu berarti dia mengikuti atau dannya itu kembali ke yang wajah sama tangan. Jadi untuk kaki mencuci lagi, mengalirkan air di kaki sampai mana? Ilal ka'baini sampai dengan tumit apa tuh? Sampai dengan kepala tumit. Kepala mata kaki sampai batasnya mana? Sampai mengenai mata kaki. Ya. Nah, itu di dalam Al-Qur'an ini wa arjulakum ilal ka'baini. Ada nanti juga qiraah wa arjulikum. Berarti kaki juga diusap. Dan usaplah kaki ini diusap itu untuk apa? Untuk orang yang memakai kaos kaki atau memakai khuf. Khuf itu sepatu yang dari kulit yang tingginya sampai ke mata kaki. Maka dia boleh mengusap, tidak perlu dilepas, tidak perlu dicuci. Nah, juga nanti ada ya, makanya untuk kepala itu bukan yang diusap bukan bukan rambut tapi wamsahu biru usikum diusap kepala karena memang di sini diperbolehkan bagi laki-laki atau juga perempuan yang dia kesulitan melepas melepas kalau laki-laki namanya imamah, kalau perempuan khimar ya, dia pakai dalam keadaan suci, dia kesusahan kalau harus ngelepas-ngelepas gitu ya. Itu boleh untuk laki-laki atau juga perempuan yang diusap apa? Khimarnya. Diusap gini. Nah, ya, itu juga diperbolehkan. Makanya di, di, di situ Allah tidak mengatakan yang diusap itu rambutnya bukan. Allah mengatakan yang diusap kepalanya, boleh kepalanya, juga boleh jika dia kesulitan memakai apa? Khimar atau kudung atau jilbab dan dia kesusahan melepas jilbabnya, maka boleh mengusapnya ya jika dipakai dalam keadaan suci. Nah, ini wudhu yang paling sedikitnya itu sudah sah. Kalau melakukan wudhu yang seperti ini, maka wudhunya sudah sah. Apalagi diulang lagi ya, satu niat, kemudian yang kedua mencuci wajah satu kali, ya. Kemudian tapi mohon maaf, ada tambahan ini untuk mencuci wajah ini. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Berpendapat bagaimana? Lubang hidung dan lubang mulut termasuk wajah. Berarti Imam Ahmad mengatakan, berarti air itu harus dimasukkan ke lubang mulut dan lubang hidung. Karena termasuk apa wajah. Ini pendapat Imam Ahmad. Adapun gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Dan gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Berpendapat lubang mulut dan lubang hidung itu bukan wajah. Makanya cukup mengusap saja. Tapi kalau cukup saja apa mencuci wajah itu sudah cukup. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan tidak cukup, harus memasukkan air ke hidung dan memasukkan air ke mulut itu termasuk wajah. Jadi ini satu kali saja itu sudah cukup. Kemudian tangan dari ujung jari sampai ke siku ya. Ini satu kali yang kanan maupun yang kiri. Kemudian mengusap kepala termasuk telinga satu kali, kemudian mencuci kaki atau mengusap bagi yang memakai kaos kaki atau memakai khuf sepatu yang tinggi cukup dengan mengusap jika dia memakai dalam keadaan suci. Jadi ketika pakainya itu dia sudah wudhu kemudian dia pakai kaos kaki maka nanti ketika dia batal dan dia pengen wudhu lagi kaos kakinya tidak perlu dilepas dan cukup diusap. Mengusapnya bagaimana? Ini atasnya diusap. Yang bagian atas kakinya diusap satu kali. Yang kanan maupun yang kiri. Yang kanan, yang kiri. Atau diusap bareng. Kanan sama kiri diusap bareng. Itu juga boleh. Ya. Ini tata cara wudhu yang paling sedikit. Kemudian bagaimana jika kita pengen wudhu yang sempurna seperti wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Nah, berarti wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang wajib tadi terus ada tambahan. Bagaimana tambahan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, ulang dari yang pertama. Yang pertama niat itu wajib. Kemudian setelah itu apa?
Beliau mencuci tangan, telapak tangan, mencuci telapak tangan ini 3 kali. Ya. Seandainya sekali bagaimana? Seandainya sekali juga itu bisa. Jadi mencuci tangan 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Tapi mencuci tangan 3 kali ini, mohon maaf ini menjadi wajib. Kapan? Tatkala seorang itu bangun dari tidur yang lama di malam hari. Tidur yang lama. Tidur yang mungkin tidur malam atau dia bisa juga tidur siang tapi yang lama gitu. Maka dia wajib mencuci ini sebelum berwudu, mencuci apa? 3 kali. Ya. Satu. Kemudian dia juga wajib mencuci telapak tangan ini juga 3 kali ini wajib bagi siapa? Bagi orang yang mau berwudu di suatu wadah yang dia ingin memasukkan tangannya ke wadah tersebut. Jadi wudunya itu pakai wadah, terus dia pengen tangannya itu masuk ke wadah, masuk ke airnya itu untuk mengambil air wudhu. Maka di sini dia harus mencuci tangannya juga sebelum dimasukkan ke air tersebut. Cara mencucinya ini bagaimana? Tidak boleh tangannya masuk ke wadah tersebut, tapi air dari wadah itu harus ditumpahkan sedikit ditumpahkan sedikit keluar, kemudian dia mencucinya 3 kali. Nah ini mencuci telapak tangan menjadi wajib dari kondisi-kondisi ini. Satu, orang yang bangun dari tidur yang lama sebelum malam hari atau orang yang berwudu pakai wadah ingin memasukkan tangannya ke air. Kalau kalian wudunya kebanyakan sekarang pakai keran, makanya ini tidak wajib lagi. Ini menjadi apa? Sunnah, ya. Disunahkan apa? Mencuci tangan. Kemudian setelah itu, setelah mencuci tangan, sudah selesai, itu memasukkan air ke mulut untuk berkumur dan memasukkan air ke hidung ini dilakukan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, tapi apa? Bersama-sama. Caranya bagaimana? Ambil airnya di tangan begini, dari sini masuk ke mulut dan masuk ke hidungnya sekalian, hidungnya menghirup. Ini untuk menurut Imam Ahmad ini wajib. Menurut Imam Ahmad ini apa? Wajib untuk wudhu ini wajib. Harus memasukkan. Dan menurut Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal, disunahkan apa? Disunahkan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, disuruh bersungguh-sungguh kalau menghirup air itu disuruh jadi menghirupnya sampai airnya masuk ke sini ada sedikit sakit ceng gitu ya. Sakit. Nah, itu berarti ngirupnya udah bersungguh-sungguh. Kemudian dia berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu bagaimana? Yaitu meratakan air di seluruh sisi mulutnya. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur gitu. Kemudian disunahkan juga, apa sunahnya? Mengeluarkan air tersebut. Dan yang dari hidung ini disunahkan apa? Untuk dikeluarkan. Dikeluarkannya kalau kalau bahasa Jawa itu sisi gitu ya. Di gini kan. Dipancarkan, ditiup sehingga ini keluar saat gitu satu-satu gini satu, bukan cuma dikeluarkan gini aja bukan, tapi di ditiup airnya supaya airnya yang dari hidung ini keluar satu-satu. Ini lebih bagus satu-satu. Kalau dua gini nggak kok, boleh juga langsung dua boleh, tapi ini nggak kuat kalau satu-satu. Ini keluar. Nah, ini subhanallah ini termasuk kata orang-orang yang ahli kedokteran ini adalah cara paling bagus untuk membersihkan kebersihan hidung. Tidak ada cara yang lebih bagus daripada ini. Ya. Dan semua petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya ada berkahnya, yaitu ada berkahnya maksudnya banyak kebaikannya dan membawa manfaat bagi kita semua. Kita nggak tahu manfaatnya apa, tapi pasti manfaatnya besar. Pasti manfaatnya besar. Nah kalau misalnya orang tidak mengeluarkan air bagaimana? Airnya cuma diginikan, terus kemudian ditelan. Boleh apa nggak? Boleh. Ya. Misalnya dia tidak dibuang airnya, ya udah boleh aja. Misalnya airnya bisa diminum gitu. Ada air-air di keran itu yang boleh diminum, dia berkumur terus nggak dikeluarkan. Ya itu boleh. Tapi yang disunahkan yang lebih bagus jika dikeluarkan. Kemudian dia
Setelah itu apa? Itu juga disunahkan berapa kali? 3 kali. Masukkan air gini 3 kali. 3 kali. Satu, dua, tiga. Yang 2 kali boleh, 1 kali boleh, 3 kali itu yang paling sempurna. Yang paling sempurna berapa? 3 kali. Kemudian setelah itu mengambil air lagi untuk wajah tadi sama ya yang sekali itu yang wajib. Kalau 2 kali maka itu lebih baik. Yang sempurna berapa? 3 kali. Yang sempurna maka itu berapa kali? 3 kali untuk wajah ya 3 kali. Nah kemudian disunahkan. Bagaimana orang yang punya jenggotnya lebat seperti ini itu disunahkan namanya menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot bagaimana? Yaitu jenggotnya ini di tangannya ini di jari-jari tangan kita masukkan di sela-sela jenggot begini ya supaya air masuk ke dalam rambut-rambut yang ada di dalam dari jenggot ini. Ya, itu apa sunnah tidak wajib. Yang wajib apa? Ya, airnya sini sampai yang dibasahkan, dialirkan sampai apa? Di bagian luar jenggot itu yang wajib. Ya, adapun kemudian menyela-nyela dengan jari supaya supaya jenggot yang bagian dalam juga terkena, maka ini apa? Ini sunnah. Tapi kalau orang jenggotnya sedikit cuma beberapa, maka ini harus ikut dibasah semua. Ya, harus dibasahi semua. Kalau jenggotnya cuma sedikit, ya. Ini berapa kali? 2 kali, 3 kali sempurna. Kemudian dia mencuci tangannya lagi. Tadi sudah cuci tangan begini, tetap dari tetap dari ujung ujung jari tetap sampai ke siku, ya. 1 kali itu wajibnya. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya kanan dulu, kemudian 2 kali, atau yang sempurna 3 kali. Ya. Setelah ini, jadi kalau orang ngusapnya kiri dulu, wudhunya sah, tapi dia tidak melakukan sunnah, ya, tidak mendapatkan pahala sunnah. Setelah tangan ini kemudian apa? Mengusap mengusap apa? Rambut ya, mengusap rambut ini tadi. Nah, ini berapa? Ini memang hanya 1 kali, tidak ada 2 kali. 2 kali itu bukan sunnah. Ya, mengusap, ulangi lagi, mengusap kepala 2 kali bukan sunnah. Ya, cukup berapa? 1 kali, tapi ada sunnahnya lagi. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya adalah mengambil air untuk telinga itu sendiri. Jadi kepala sini, kepala mengusap ke belakang, kemudian ke depan, ya. Kemudian dia ngambil air lagi, membasahi tangannya lagi, khusus untuk apa? Untuk telinga 1 kali. Inilah sunnahnya. Ini termasuk apa? Sunnah. Jadi telinga disendirikan. Ya. Telinga disendirikan dengan mengambil air baru. Itu sunnahnya begitu. Dan dilakukan ya bareng-bareng, nggak usah sendiri-sendiri gini. Kemudian mencuci kaki. Mencuci kaki wajibnya berapa kali? 1 kali. Sunnahnya bagaimana? 2 kali atau yang sempurna 3 kali. Dan disunahkan apa? Kanan dulu. Kanan dulu sampai selesai, kemudian baru yang kiri. Ya. Kemudian selesai itu dia berdoa. Ya, berdoanya bagaimana? Doa setelah wudhu, doanya Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, doanya sampai di situ. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu doanya. Yang kedua ada juga doa dari At-Tirmidzi. Yang ini tadi riwayat Bukhari Muslim, kemudian yang riwayat At-Tirmidzi ini juga bisa ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada juga riwayat beliau berdoa dengan subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi yang paling populer yang dua ini, yang asyhadu alla ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Bahkan ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini, hadis sahih. Beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu seperti itu kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibukakan baginya 8 pintu surga. Ya, silakan masuk dari mana saja. Ya, itu cara berwudu kita. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bagaimana kita berwudu mengikuti beliau. Beliau memiliki 4 cara dalam berwudu. Ya, berarti ada 4 cara wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Satu, mengusap semuanya tadi 1 kali. Semuanya 1 kali. Ya. Dari awal sampai akhir semua diusap dan dicuci 1 kali. Yang kedua, beliau mencuci dan mengusap 2 kali kecuali ya, maksudnya kecuali kepala ya. Kepala ini tetap 1 kali. Yang lainnya berapa? 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali sampai dengan kaki 2 kali. Kemudian yang ketiga beliau melakukan semuanya 3 kali. Jadi dari awal sampai akhir semua dicuci 3 kali kecuali kepala. Tetap kepala berapa kali? 1 kali. Kemudian yang keempat, cara yang keempat, beliau melakukan itu campur-campur. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, itu masing-masing itu itu beda-beda. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Maksudnya bagaimana? Berarti kalian dalam berwudu itu, kalian boleh berwudu itu mencucinya itu sekali, 2 kali, 3 kali digabung-gabung. Ada yang 2 kali, ngusap wajahnya 2 kali, ngusap ini tangannya 3 kali, terus nanti kakinya 1 kali, itu boleh. Tidak harus 3 semuanya. Tapi kalau 3 semua kecuali mengusap kepala 1 kali, itulah yang paling sempurna seperti yang diajarkan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan meriwayatkan hadis ini, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, man tawaddoa bihnahu hadzal wudu, siapa yang berwudu dengan seperti ini, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, wala yuhadditsu nafsahu, dan dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ulang lagi. Kata Utsman bin Affan itu setelah mempraktekkan wudhu yang sempurna tadi, ya, dari mencuci tangan 3 kali, yang sempurna aku ulangi lagi. Mencuci tangan 3 kali, kemudian mengambil air untuk mulut dan hidung, hidungnya menghirup air, kemudian dikeluarkan airnya, ya, kemudian mencuci wajah 3 kali, ya, 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan di sini sampai dengan siku, dari ujung jari 3 kali, yang kiri 3 kali, kemudian mengusap wajah, ya, mengusap kepala 1 kali, kemudian diteruskan dengan telinga, kemudian mencuci kaki 3 kali, kemudian berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian itu salat 2 rakaat seperti perkataan Utsman, man tawaddoa nahwa hadzal wudu, siapa yang berwudu semisal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, wala yuhadditsu ma'ahu, dan dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Kemudian ada tambahan lagi tadi, katakan bagi yang memakai kaos kaki atau khuf, maka dia boleh mengusapnya, tidak perlu melepasnya. Tapi ketika memakai kaos kaki, pertama kali harus wudhu dulu. Wudhu tadi semuanya sudah wudhu, selesai semua. Kemudian dia memakai kaos kaki, maka nanti kalau dia batal, dia wudhu lagi, boleh dia mengusap. Kaos kakinya cukup diusap 1 kali aja. Diusap yang bagian atasnya begini. Ya, kanan kiri atau secara berbarengan. Ya. Kalau dia tidak safar, itu berlaku berapa? Sehari semalam. Sehari semalam. Kalau dia safar,
3 hari 3 malam. Ya, itu bisa asalkan dia tidak hadas besar. Asalkan apa? Dia tidak hadas besar. Semuanya cuma hadas kecil. Hadas besar apa? Hadas besar ya semisal orang haid atau laki-laki bermimpi basah itu, maka itu tidak bisa. Itu harus dilepas dan harus mandi nanti ya. Dalam mandi besar. Ini masalah wudhu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan nggak sebelum selesai? Ada yang ditanyakan? Kalau enggak, alhamdulillah kita udah selesai menyampaikan bagaimana cara berwudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana wudhu yang paling sedikitnya itu sah. Misalnya kalian punya air cuma sedikit, kalian lagi safar. Oh iya, kalian lagi safar. Ulang lagi. Kalian kemudian buang air kecil atau buang air besar gitu. Yang pertama boleh bagi kalian untuk eh, istinja atau istijmar, yaitu bercebok. Ada dua pilihan, boleh dengan air, boleh juga tanpa air, yaitu dengan batu, dengan tisu atau hal yang bisa menyerap air. Meskipun ada air itu boleh kita cebok itu dengan yang selain air, tapi minimal 3 kali. Minimal diusap berapa? 3 kali. Atau kalau masih kurang, boleh lebih dari itu. Dan disunahkan jumlahnya ganjil. 3, 5, 7. Setelah itu kalian berwudu. Kalau airnya sedikit, maka itulah kalian bisa berwudu dengan cara wudu yang paling sedikit tadi. Mengusap, mencuci, semuanya hanya 1 kali. Itu sudah sah wudunya. Dan setelah itu kalian bisa mulai, kalau ingin sholat, di situ kalian bisa sholat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya.